nemu bukan punya saya. Iku nemu nak meja depan kisi. Nah, terus saya dipanggil Mister Chang. Habis itu saya taruh di meja. Habis dari meja saya langsung ke gudang. Nah, proses itu saya lupa naruhnya di meja, nggak saya amankan. Kemudian saya kembali lalu ke foto orang auditor itu. Nah, masalahnya jadi ke situ. Langsung Mas Yudi sama Mbak Tika manggil saya ke ruang HRD, langsung kena SP2. Habis kena SP2 kemarin langsung saya di out. Itu pada waktu audit kedua, besok audit keempat. Itu kontraknya dihabiskan langsung di out. Kontrak saulan ono kesalahan titik out. Kontrak saulan titik out. Tiap bulan ya. Tapi sesuk dikongkon ngomong kontrak setahun. Nah, iki lho. Ya, sesuk soalnya ono audit dikongkon ngomong kontrak piro setahun. Bener ta iki? Ya, padahal saulan. Nah, iki lho. Kemarin sebelum Januari itu kan ada pengurangan besar-besaran ya. Nah, ada pengurangan besar-besaran. Katanya kan dari 400, 300, 200, pokoknya sampai angka 150. Setelah kemarin pengurangan besar-besaran dengan alasan produksi menurun, ekspor terganggu, kiriman dan lain-lain, habis gitu ada penambahan nggak karyawan? Bertahap. Oke. Kalau misalnya sekarang gitu sing absen ono nggak sekitar 400 orang? Kalau 400 orang. Soalnya kemarin ngomongnya sebelum Januari itu 150. Nah, ini kaitannya apa? Ini kaitannya dengan komunikasi Yudi waktu itu ke Balai Desa mengatakan, Pak nanti dikurangi 150, diusahakan nanti 150 ini mau plus wayu tok. Fakta enggak itu? Maksudnya sekarang dengan realisasinya itu kira-kira terbukti apa tidak? Atau saya ketik. Ternyata kan nggak sampai, no? PPWP itu anggotanya cuma 100-an. Saya pertemuan pertama dulu kan pernah bilang mayoritas negeri kita ini 90% politik. Politik itu tuh partai. Saya juga kemarin bilang gitu. Kayak sampai berkumpul ini itu juga politik. Malam ini juga 3 perusahaan itu tahu sampai kumpul. Lek sampai nanti benci dengan politik, sampai akan gampang dibujuki wong. Termasuk fenomena tadi. Kok iso karyawan Ploso Wayu kok merasa tidak menjadi tuan rumah? Gitu. Wong sampean manggon-manggon nduk kene, kerja-kerja nduk kene kan jange pede kan. Hubungan perusahaan dengan karyawan itu apa? Posisinya di mana? Nduk dhuwur ta nduk ningsor? Apa nduk jejere? Apa piye? Nah, itu politik. Sampean baca undang-undang, itu sampean nanti baru tahu lek maca undang-undang loh. Berarti posisiku gak nduk ningsor lho. Ngono lho. Oh, berarti aku duwe peran ya, aku duwe fungsi ya, aku duwe power, duwe kekuatan ya. Itu baru tahu kalau baca undang-undang. Yang pertama, sampean punya aset, Pak Kades backup. Loh, jarang loh Kades gelem backup karyawan. Tak jangan bodoh Kades backup karyawan itu. Loh, aku dari Kades backup perusahaan, Pak. Untuk akeh. Apa mau bilang di karyawan gendeng? Maksudnya ini aset gitu loh. Aset itu potensi yang harus sampean kembangkan, emang. Soalnya jarang. Gitu. Nah, gak sampean terus no forum seperti ini. Lah ono masalah tok ayo ngumpul ya. Lek gak ono masalah gak usah ngumpul ya. Ya berarti sampai nanti dipolitiki terus. Gitu. Makanya sejak pertemuan pertama saya bilang, Mbak, Mas, ojo lek ono masalah lho ya ngumpul. Sampeyan gawe rutin, lek iso sak minggu pisan, lek gak iso sak wulan pisan, lek gak iso meneh rong wulan pisan dan seterusnya. Sing penting rutin. Kenapa? Sampean itu harus dibekali berbagai macam keilmuan tentang perusahaan. Gitu. Lek sampean gak, perusahaan itu tiap hari ngumpul. Iya enggak? HRD, direktur, komisaris kan tiap hari ngumpul kan. Bahas setting perusahaan, rencana aksi perusahaan, manajemennya bagaimana, itu tiap hari. Dan sampean tiap hari iso ngumpul.
kayak gini, nggak bisa kan? Ya mesti kalah, udah ini tiap hari kok, nggak strategi kok. Makanya sampean caranya untuk ngelawan apa itu kekuatan perusahaan ya harus berkumpul seperti ini, gitu. Dan Pak Kades tadi bilang, saiki Mas Goni, saiki Mas Eko, menesek sampean gantian. Kalau sampean tidak bersatu, ini sampean harus sampean yakinkan kepada diri sampean dewe, yo aku harus bersatu. Caranya bersatu piye? Aku harus sering berkumpul. Kuncinya masyarakat itu harus bersatu. Istilah Pak Kades, Londo itu mesti teorinya divide et impera, memecah belah. Itu teorinya kayak piye. Sampean ini gak kerasa kan lek dijajah kan sama perusahaan. Sampean punya hak untuk bikin serikat kan, serikat buruh kan, serikat karyawan misalnya. Tapi di Lamongan, di semua perusahaan itu dimatikan. Istilah Pak Kades kemarin ada LKS ya, LKS bipartit. Itu yaitu serikat pekerja bentukannya pabrik. Jadi aku seneng iki karyawan iki ya sedikit ada tekno. Kanggo laporan aku sebagai serikat pekerja. Iki bujuki ya aku. Bujuki nang dhuwur supaya laporan aku sebagai serikat pekerja. Padahal iki wongku. Nah, sampai ngene dibujuki ini terus. Padahal undang-undangnya jelas. Sampai boleh mendirikan sendiri. Landasan hukum tertinggi tenaga kerja itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45. Warga negara itu berhak mendapatkan pekerjaan dan hidup layak. Kalau di Undang-Undang Nomor 13 2003 itu yang membedakan, dulu itu ada karyawan tetap dan ada karyawan tidak tetap, begitu ya. Tetapi itu direvisi ketika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pencipta Kerja itu menjadi PKWT dan PKWTT. Kalau kontraknya itu di bawah 3 tahun, ada kontrak bulanan, ada kontrak 2 bulan, ada kontrak 3 bulan, itu namanya PKWT. Syaratnya itu perusahaan itu bergerak di bidang yang tidak sama. Jadi di PP nomor 11 PP 35 tahun 2021 itu PKWT itu dapat hak. Apa haknya? Kalau Mas tadi dikeluarin ya, itu Masnya dikontrak berapa tahun, Mas? Totalnya. Ini sudah melanggar PP 35. Karena PKWT itu dikontrak dalam batas waktu paling lama 3 tahun. Kalau lebih dari 3 tahun, lebih sehari, itu harus diangkat menjadi karyawan PKWTT. PKWTT itu perjanjian kontrak waktu tidak tertentu yang dulu dikatakan karyawan tetap. PKWTT itu dikontrak paling lama 2 kali, berarti 5 tahun tambah 5 tahun. Setelah itu baru dievaluasi kinerjanya, tapi dia sudah karyawan tetap. Nah, yang membedakan PKWT dengan PKWTT adalah kalau PKWT tidak ada masa percobaan. Tapi kalau PKWTT itu memang harus ada masa percobaan 3 bulan. Apakah PKWT itu kalau dikeluarin tidak ada pesangon dapat? Itu rumusnya lama bekerja dibagi 12 kali upah. Itu hak Anda. Nah, kontrak ini kalau Anda meminta di perusahaan disebutkan dalam PP 35, itu Disnaker harus punya salinan. Jadi kalau minta ke perusahaan nggak bisa, berarti Disnakernya yang harus dimintai. Kalau Disnaker diperintahkan dalam PP itu, kalau Disnaker tidak punya salinan kontrak, maka Disnaker diwajibkan untuk meminta ke perusahaan.
Selama ini nggak punya, itu kesalahan Disnaker Lamongan, fatal banget. Dan tidak ada kontroling tentang pesangon.